Ya Tuhan, Allah sumber segala berkat dan hikmat. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Perencanaan adalah hal penting dalam menjalani hidup. Dengan perencanaan yang baik dan matang, langkah hidup seseorang akan semakin teratur dan semakin terarah kepada suatu sasaran yang hendak dituju. Hidup yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan. Namun sebuah perencanaan, jika tidak disertai tekad dan usaha, mewujudkannya tidak akan lebih dari sekedar moto dan angan-angan belaka. Karena orang yang berhasil adalah yang hidupnya terencana dengan baik dan punya kemauan keras mewujudkan rencananya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah perencanaan hidup akan semakin sempurna apabila Tuhan terlibat di dalamnya. Yakobus mengingatkan agar jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup. Di zaman yang serba modern ini, kebanyakan orang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup karena merasa diri mampu menentukan langkah hidupnya. Dengan pengalaman, kepintaran, kekuatan, kecanggihan teknologi, uang atau kekayaan yang dimiliki, mereka mengira bahwa semua yang direncanakan pasti akan berhasil. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Amsal 16 ayat 2. Orang yang melupakan Tuhan dalam setiap rencana hidupnya sama artinya meremehkan Tuhan, mengabaikan kehadirannya, menganggap seolah-olah Tuhan tidak ada dan tidak punya kuasa. Yang menjadi akar persoalan adalah kesombongan. Orang yang sombong dan angkuh meyakini bahwa ia mampu mengatasi semua persoalan hidupnya dengan kekuatan yang dia miliki. Padahal ada banyak hal di dunia ini yang unpredictable. Apa yang akan terjadi esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tak seorang pun yang tahu. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat 1. Saudara, kehidupan ini tidak selurus dan semulus yang kita bayangkan. Terkadang ada kejutan-kejutan yang tidak pernah kita harapkan. Sementara kita hanya bisa menduga-duga dan mengira. Yakobus mengatakan bahwa seseorang dapat memiliki rencana dalam kehidupannya. Namun sesungguhnya rencana yang terbaik itu adalah rencana Tuhan. Segala rencana menjadi sia-sia ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita boleh saja memiliki rencana yang luar biasa, tetapi kembali lagi, serahkanlah rencana kita itu ke dalam tangan Tuhan dan berdoalah. Jika Tuhan menghendakinya, saya akan melakukan rencana saya ini dan itu. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita, sesungguhnya kita telah bersikap congkak dan sombong. Bukankah hidup kita hanya sebentar saja? Jika dibanding dengan kekekalan, hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Bahkan yang Yakobus mengibaratkan hidup kita di dunia ini sebagai uap yang hanya kelihatan sebentar lalu langsung lenyap. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan sebagai firman. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh setia melakukan kehendak Tuhan. Amin.